Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Raldi Sembiring Meliala. Saya mahasiswa aktif UIN Riau, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya ingin membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat yang termuat di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan penilaian ujian tengah semester yang tengah diadakan di kampus saya di mata kuliah Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini yang berbunyi di pasal 7, pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu meliputi dua hal. Pada pasal 7, borang A mengatakan kejahatan genosida. Pada borang B-nya mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berarti di sini dimaksudkan dalam penggolongan pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat itu hanya digolongkan menjadi dua. Cuman di dalam dua ini nanti ada beberapa subpembagian lagi. Oke, saya lanjutkan ke pasal 8-nya. Di sini penjelasan mengenai genosida sendiri. Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok tersebut. Yang B, yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang di sini maksudnya dia masuk secara psikologisnya, dia mengganggu secara psikologis dari keturunan suatu etnis atau suatu ras bangsa tersebut. Yang bagian C-nya menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Yang D-nya memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau yang di borang E-nya mengindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi maksud di antara C, D, dan E ini itu dilakukan suatu kelompok kepada kelompok lain untuk mencegah kelompok tersebut berkembang. Jadi setiap anak-anak dari kelompok yang dimusuhin ini itu diambil secara paksa, dibunuh, atau mungkin ada beberapa yang dilarang lahir, ibunya yang dibunuh atau anaknya secara langsung. Dan yang berikutnya kita bacakan di pasal 9-nya, itu menjelaskan pada pasal 7 bagian B tadi, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Maksud di sini, maksud pembahasan pada pasal 9, dia menyatakan bahwasannya penyerangan secara sistematis atau bisa dibilang sudah terorganisir, sudah terstruktur, sudah direncanakan dari awal, bahwasannya ingin menyerang suatu orang, kelompok ataupun apa, itu termasuk ke dalam kejahatan berat. Yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ini antara lain yang pertama pembunuhan, yang kedua permusnahan, yang ketiga perbudakan, yang keempat pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yang kelima perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, yang keempat penyiksaan, yang kelima pemerkosaan, perbudakan, seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan lain-lain. Dan yang berikutnya penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin. Jadi di sini sebetulnya antara kejahatan genosida sendiri dengan kejahatan terhadap kemanusiaan itu hampir 11-12, beda tipis, yang dimana kalau genosida ini dia mengacu pada kelompok per kelompok, sedangkan yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan ini dia per individu, dia mengambil per individu. Jadi misalnya ada satu orang menyiksa secara paksa orang lain dan orang ini tersebut mengadukan kepada Komnas HAM,
dia termasuk ke dalam penggolongan hak asasi berat. Di situ juga menyebutkan bahwasannya di I pada pasal 9 penghilangan orang secara paksa. Berarti misalnya ada penghilangan secara paksa itu seperti penculikan terus nggak nampak lagi, entah itu dibunuh, entah itu dihilangkan, entah itu diasingkan, itu kita kembali orangnya lagi. Terus di sini juga disebutkan bahwasannya kejahatan apartheid. Apa sih itu kejahatan apartheid? Kejahatan apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar abad ke-20 hingga tahun 1990. Kejahatan apartheid yaitu sistem pemisahan ras, misalnya pemisahan kulit putih dengan kulit hitam, yang dimana ada satu tempat yang tidak dibolehi kulit hitam masuk ke dalam tempat tersebut. Berarti kayak mereka membeda-bedakan pandangan kulit. Itu terjadi di daerah Afrika pada masa akhir 1990. Dan itu tuh juga terjadi di Amerika, seperti halnya kulit putih tidak memberikan fasilitas seperti halnya mereka lakukan kesehariannya. Contohnya mereka tidak memberikan sekolah yang layak bagi kulit hitam, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kulit putih, tidak boleh dilakukan pada kulit hitam, contohnya seperti bermain golf. Terus setelah tahu pembagiannya, gimana sih cara penyelesaiannya? Yang pastinya pertama di dalam Undang-Undang Nomor 26 ini disebutkan di bagian keempat, yaitu melakukan penyelidikan. Pada pasal 19 disebutkan bahwasannya penyelidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia berat. Di situ berarti dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, datang ke tempat kejadian perkara untuk melihat situasi terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut. Terus mereka memeriksa surat yang ada di daerah tersebut, surat-surat izinnya, entah itu kejahatan karena penyiksaan suatu orang atau buruh pabrik yang disiksa di dalam pabrik, itu pasti diperiksa izin pabriknya. Terus mereka melakukan penggeledahan dan penyitaan sebagai alat bukti. Sudah. Di sini juga disebutkan bahwasannya pada pasal 20 yang berbunyi pada ayat 1-nya, dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti pemulaan yang cukup setelah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Di situ berarti Komnas HAM melakukan penyelidikan bersama polisi atau penyidik. Oke. Setelah dilakukan penyelidikan, pada bagian ke-6 juga terterakan, yaitu penuntutan yang dimuat pada pasal 23. Di pada pasal 23 ayat 1, penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Jadi untuk menyelesaikan perkara hak asasi berat ini diselesaikan oleh Jaksa Agung. Oke, jadi pertama untuk mengetahui ini, mereka melakukan penyidikan ke tempat kejadian perkara, mereka memeriksa izin-izin, surat-surat atau sebagai alat buktinya. Habis setelah itu mereka membuat satu persidangan atau penuntutan yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Oke, habis itu tapi Jaksa Agung ini Jaksa Agung ini udah memimpin. Terus ada penuntut umumnya juga, penuntut umum ad hoc, ada syaratnya lagi, tertera di pada pasal 23 ayat 4. Di sini syarat-syaratnya yaitu yang pertama warga negara Republik Indonesia, itu tentu pasti. Yang kedua berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun atau paling tuanya 65 tahun. Dan yang ketiga berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum. Jadi di sini karena ini pelanggaran hak asasi manusia berat,
Jadi orang-orang yang dilibatkan harus mengetahui hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Terus yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Maksudnya tidak ada kelakuan sogoknya, pernah disogoknya atau di mana tuh. Terus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. Jadi syarat-syarat ini sebetulnya syarat-syarat dasar untuk menjadi penuntut umum ad hoc gitu. Terus di sini juga ada pemeriksaan kembali nanti di sidang pengadilan. Pemeriksaan bagaimana sih apakah alat-alat bukti yang dibawakan oleh Komnas HAM ke mata pengadilan, ke mata pada Jaksa Agung itu betul-betul dianggap sah atau tidak. Itu pasti nanti dijadikan pertimbangan di persidangan nanti. Terus di sini juga disebutkan syarat pengangkatan hakim ad hoc. Oke. Jadi di sini juga ada paragraf 2-nya, di situ juga disebutkan bahwasannya syarat pengangkatan hakim ad hoc juga ada syaratnya. Yang pertama sebetulnya ini hampir sama seperti syarat untuk menjadi penuntut hukum umum tadi, tidak ada bedanya. Terus ada juga acara pemeriksaan. Nanti di situ ada perlindungan korban dan saksi. Di sini disebutkan pada bab 5 perlindungan korban dan saksi dari pelanggaran hak asasi manusia, entah itu korbannya, entah saksi matanya. Karena yang namanya pelanggaran hak asasi berat itu pasti berkaitan dengan orang-orang yang memiliki power yang lebih. Jadi di situ juga ada kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Maksudnya di sini juga ada kompensasi dari apa yang dibuat oleh suatu kelompok ke kelompok lain tuh pasti ada kompensasinya kan. Terus ada juga ketentuan pidananya. Ini ketentuan pidana ini yang paling penting mungkin akan dibahas oleh pada lulusan sarjana hukum. Akan saya bacakan pada bab 7 ketentuan pidana. Pasal 36, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A, B, C, D atau E dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Maksud dari pasal 8 huruf A, B, C, D ini adalah genosida. Oke. Dan pada pasal 37 berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana maksud dalam pasal 9 huruf A, B, C, D, E atau J dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 25 tahun atau 10 tahun. Dan pada pasal 39 setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 15 tahun. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya atau pembahasan saya tadi. Mungkin saya cuma membahas secara membaca apa-apa saja tentang pembacaan dari Undang-Undang Nomor 26 tersebut dan menambahkan sedikit. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan misalnya ada sedikit saran bisa masukkan ke dalam kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.